Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah kali ini bisa menyapa teman-teman semua dan menyambut hari yang baik dengan senyuman dan semangat pagi. Dan ya, kali ini saya mau membuat eh, video, bukan klarifikasi ataupun dan semacamnya ya, tapi saya mau membahas terkait dengan pro kontra atau bahasa halusnya baik dampak positif dan dampak negatif ya dari IMIP itu sendiri. Akan tetapi ada hal yang mesti kita luruskan di sini, ada hal yang mesti kita pahami, terus kita renungi. Jangan sampai terlalu menjudge, memberikan statement bahwasanya IMIP itu menciptakan negara dalam negara. Itu mesti kita luruskan. Jangan sampai isu-isu yang seperti itu beredar tanpa kita cari tahu terlebih dahulu. Nah, sependek pengetahuan saya ya, sependek pengetahuan saya gini, IMIP tidak bakalan ada di Morowali tanpa ada persetujuan dari pemerintah. IMIP tidak bakalan produksi, kawasan IMIP Morowali tidak bakalan produksi sampah sekarang tanpa adanya izin dari pemerintah, dan pasti ada pengawasan dari pemerintah. Itu mesti ketahui bersama. Terkait dengan statement kemarin adanya bandara yang tidak mempunyai izin dan sebagainya, wallahu alam, saya tidak terlalu menahu hal itu karena itu urusannya pemerintah dengan pihak ini. Akan tetapi sependek pengetahuan saya, bandara ini pasti tetap diawasi, karena kenapa? Jelas pasti ada kementerian atau dinas terkait dia mengawasi hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau misalkan teman-teman mengatakan ini menjadi tempatnya, maaf ya, orang-orang Cina mengambil sumber daya alam kita, mungkin boleh saja iya. Tapi kan ada yang namanya sistem kerjasama, kalaupun segala keuntungan yang ada di IMIP, terus ada isu kemarin, entahlah isu benar atau tidak, mengatakan bahwasanya ini penghasilan pajak dan sebagainya tidak masuk dalam negara. Nah, ini yang mesti pemerintah cari tahu. Harusnya sistem pemerintah itu harus dibenahi lagi, pengawasannya harus dibenahi lagi, cari tahu siapa pelaku-pelakunya, siapa oknum-oknum di dalamnya. Nah, siapa oknum di dalam yang melakukan hal seperti itu, yang bahkan merugikan negara. Ini mesti kita garis bawah dulu, ini tugas negara. Saya tidak menyalahkan pemerintah sebelumnya, terlebih pada pemerintah hari ini. Ini tugasnya mereka ya. Nah, yang kedua yang mesti dibahas adalah terkait dengan adanya kawasan ini. Itu memberikan dampak positif yang luar biasa. Kenapa saya katakan demikian? Karena membuka lapangan kerja, bukan hanya IMIP, bukan hanya IMIP perusahaan Cina ya, bukan hanya IMIP. Ada IMIP Morowali, ada IMIP Weda Maluku, ada IMIP Topogaro, ada IMIP Kendari, terus ada IMIP Pomala, Pelaka, dan masih banyak lagi. Terlebih di pulau-pulau Jawa sana pasti banyak juga perusahaan Cina. Makanya kalau selalu mengatakan dan mengeluarkan statement Cina itu menguasai negara ini atau bagaimana, mungkin bisa saja, akan tetapi tanpa adanya perusahaan Cina, pengangguran di negeri ini jelas membludak. Pasti banyak sekali pengangguran, banyak sekali. Ini kita sebagai warga negara ya, yang membutuhkan namanya lapangan kerja dan sebagainya, jelas membutuhkan namanya lapangan kerja. Akan tetapi kita lihat sekarang tidak ada lapangan kerja. Dengan adanya perusahaan IMIP dan sejenisnya, itu membuka lapangan kerja yang luar biasa, memberikan dampak positif yang luar biasa, terlebih lagi pada warga-warga sekitar, masyarakat yang ada di sekitaran kawasan. Adanya UMKM melancarkan usaha-usaha kecil, itu sangat luar biasa dan sangat berkontribusi. Apalagi IMIP juga mendirikan sekolah-sekolah, ada sekolah yang mereka dirikan, itu luar biasa sekali. Makanya jangan terlalu terfokus pada statement ada negara dalam negara dan bagaimana, jangan melihat dari sisi negatifnya ya. Terkait dengan hal-hal yang seperti itu ada ada pihak yang berwenang, itu negara. Ada pihak yang berwenang untuk melakukan entah ke penyelidikan, entah ke mencari tahu dan sebagaimanapun itu, dan itu jelas harus. Kalaupun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, itu tugasnya negara. Terkait dengan
IMIP itu sendiri itu memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Makanya jangan terlalu terfokus pada statement orang yang menggiring opini-opini yang tidak jelas tanpa mengetahui isi di dalamnya. Begitu. Jangan terlalu terfokus pada isu-isu negatifnya. Jadi saya tidak terlalu banyak komentar dan sebagainya ya, dan saya tidak menyalahkan pemerintah ataupun IMIP, tidak. Akan tetapi kita sebagai masyarakat yang baik harus berpikir logis. Jangan langsung percaya dengan opini-opini yang belum tentu benar. Harusnya sebelum mengeluarkan statement seperti itu kita cari tahu dulu, cari tahu kebenarannya bagaimana, seperti apa posisinya, seperti apa pengelolaannya dan sebagainya. Apakah memang kawasan ini mencuri sumber daya alam atau tidak, apakah mereka memberikan kontribusi atau tidak. Itu mesti kita cari tahu. Jangan langsung memberikan statement yang bahkan sangat-sangat apa ya, terkait dengan adanya bahasa negara dalam negara. Itu tugasnya pemerintah untuk mengusut tuntas. Iya, itu tugasnya pemerintah dengan pihak ini terkait dengan dibubarkan dan sebagainya. Itu jelas mustahil. Karena kenapa? Sejauh ini mungkin saja ada oknum-oknum yang menggiring isu ini atau apapun itu, saya tidak terlalu jelas. Akan tetapi ya, dengan kehadirannya IMIP dan sejenisnya itu memberikan dampak positif yang luar biasa, membuka lapangan kerja, UMKM berjalan, banyak orang yang hampir seluruh Indonesia ada di sini mengadu nasib, mencari nafkah untuk keluarganya. Bayangkan kalau misalkan perusahaan seperti ini dibubarkan, kira-kira pemerintah siap tidak menyiapkan lapangan kerja? Siap tidak pemerintah menyiapkan lapangan kerja? Siap tidak siap? Harus siap. Tapi faktanya sekarang apa? Pengangguran di mana-mana. Kan seperti itu. Jadi kalau misalkan statement seperti itu, cobalah cari tahu dulu kebenarannya. Jangan langsung mengatakan begini, jangan. Cari tahu dulu seperti apa di dalamnya. Saya tidak membenarkan apa yang dilakukan ya pihak Cina dengan sumber daya alam yang diambil, tapi saya juga tidak membenarkan statement kalian. Cari tahu dulu kebenarannya seperti apa. Mungkin cukup sekian ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.